perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Jadi tersangka yang berhasil kami amankan sebanyak 2 orang di 3 tempat kejadian perkara. Jadi ini bukan pencurian dengan cara begal ya, pinggir jalan begal gitu bukan, tapi ini agak berbeda modusnya, ini saya jelaskan. Jadi berdasarkan 3 laporan polisi, yaitu laporan polisi tanggal 5 September tahun 2024, kemudian laporan polisi tanggal 17 September 2024, kemudian laporan polisi tanggal 17 September juga tahun 2024. Ada 3 orang korban. Yang pertama saudara H, ini 59 tahun ya, 59 tahun, laki-laki, wira swasta, beralamat di Subang. Kemudian saudara H lagi berumur 36 tahun, ini laki-laki, buruh, kemudian alamat di Kecamatan Sukasari, Sumedang. Kemudian yang ketiga korbannya adalah saudara DR, ini usianya 57 tahun, sudah Parubaya, karyawan swasta, dan alamatnya di Jakarta, Bandung, Jalan Jakarta, Bandung. Nah, kemudian 2 orang tersangka yang tadi saya sebut sudah kita ungkap adalah TSKLN, ini umur 36 tahun, perempuan, alamatnya di Cisarua, Kabupaten Sumedang, Kecamatan Cisarua. Kemudian satu lagi tersangka DS, ini 17 tahun, masih di bawah umur nih. Kemudian alamatnya juga sama di Cisarua, Kabupaten Sumedang. Kemudian tempat kejadiannya ada di Hotel 88 Roma, Cikalong. Kemudian ada di Warung Kopi Cigedel, Pamulihan, Sumedang. Kemudian ada di Dusun Sukasari, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang. Nah, bagaimana modus operandinya? 2 orang tersangka ini, yang perempuan-perempuan ini, mengambil barang milik korban, yaitu berupa kendaraan bermotor, uang, dompet, semua itu dengan cara sebelumnya memberikan minuman atau makanan yang sudah dicampur dengan racun tikus. Jadi diracun. Racun tikus mengakibatkan korban mengalami pusing, sehingga korban tidak berdaya. Baru para pelaku mengambil barang-barang milik korban. Bahkan sempat ada yang dirawat selama seminggu ya di rumah sakit ini korban ini. Untuk selamat, tidak meninggal dunia. Bagaimana kronologisnya? Para tersangka ini melancarkan aksinya mencari korban melalui media kencan, yaitu aplikasi Bado, dengan sasaran laki-laki Parubaya. Parubaya itu berarti STW ya, setengah tua, dengan status single atau duda. Kemudian berkenalan, kemudian tersangka menganalisa profil para korban, kemudian diajak bertemu di satu tempat. Kemudian kedua pelaku ini ngajak ngobrol, kemudian disediakan makanan minuman yang sudah dicampur racun tikus. Setelah korban tidak berdaya, kemudian barang-barangnya diambil. Itu terjadi di hotel tadi, dan satu di tempat makan di warung warung kopi, kemudian satu lagi di Dusun Sukasari tadi. Barang-barang yang diamankan itu, atau barang bukti ya, barang bukti yang ada satu ini sepeda motor BPKB, ini sepeda motor merek Honda Beat. Kemudian ada juga sepeda motor merek Vario, Honda Vario. Kemudian juga sepeda motor Scoopy. Kemudian ada juga sepeda motor Yamaha Mio. Kemudian BPKB-nya, kemudian STNK-nya, kemudian ATM-nya diambil juga, handphonenya diambil juga. Ini ada beberapa, nanti bisa difoto. Kemudian terhadap para tersangka kita terapkan pasal 363 KUH Pidana, junto pasal 365
KUH pidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 tahun. Adapun para tersangka atau para pelaku yang sudah diamankan sekarang diamankan, satu diamankan di rutan Mako Polres Sumedang, satu lagi dititipkan di lapas anak ya, lapas anak karena masih di bawah umur. Jadi itu rekan-rekan rilis pengungkapan perkara. Silakan barangkali ada yang ditanyakan. Peran masing-masing pelaku. Peran masing-masing pelaku yang pertama tersangka LN ini adalah yang mencari. Kemudian DS ini adalah yang ditugaskan menemani korban karena dia masih umur, masih muda, penampilan menarik sehingga dia disuruh menemani para calon korban ini. Yang satunya yang mencari calon korban melalui media chatting. Sudah direncanakan bagi beli racun tikus itu? Ya, tentu sudah direncanakan. Bahkan sejak dia mencari calon korban juga dia sudah merencanakan. Nanti akan bertemu di mana, kemudian kapan saatnya meletakkan wujud sudah direncanakan. Ada hubungan keluarga kedua pelakunya? Tetangga satu kampung. Terus motornya niatnya dijual apa? Dijual, motornya untuk dijual, kemudian hasilnya dibagi. Dan yang anak di bawah umur hanya kebagian berapa? Sedikit ya, hanya dibagi 900.000 dari hasil penjualan. Itu pengakuannya udah berapa lama ya? Ini sudah 4 kali terjadi di wilayah hukum Sumedang di 3 TKP. Tapi korbannya acak itu. Korbannya random berdasarkan hasil chatting, dicari profilnya yang sesuai, yaitu laki-laki yang paruh baya, ya kan? Kemudian ekonominya lumayan, kemudian ya itu tadi disodorkan dengan wanita muda ya. Hati-hati nih pada laki-laki terutama yang sudah paruh baya. Laki-lakinya yang Dua-duanya tergantung kesempatannya. itu hanya kopi aja apa dicampur makanan juga? Ada yang kopi, ada yang mie ayam. Oh. Ya. Dia tahu caranya apa gimana? Nah, seharusnya yang pelaku seharusnya menyadari bahwa racun itu bisa membunuh. Tapi memang dosisnya adalah dosis tikus. Jadi untuk manusia alhamdulillah ada selamat ya. Memang